Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Selasa teman-teman, tanggal 11 Januari tahun 2021. Nah, Dewani Duren akan berbagi begini teman-teman. Ya, berkebun durian itu mudah. Mudah, sangat mudah. Kalau tahu caranya teman-teman. Ya. Caranya apa? Sebenarnya ya, Anda bisa berkebun durian di mana saja di Indonesia teman-teman. Ya, di pegunungan bisa, di dataran rendah bisa, ya, di tanah berbatu juga bisa. Ya, di daerah aliran sungai pun, dekat aliran sungai itu bisa. Kebetulan kami ada 3 lokasi teman-teman. Yang pertama adalah dekat aliran sungai atau das, seperti teman-teman yang lihat sekarang ini. Yang kedua itu di pekarangan. Yang ketiga juga di pekarangan. Tapi yang ketiga ini tanahnya sempat rusak. Dan alhamdulillah sekarang setelah kita coba perbaiki pelan-pelan mulai tumbuh. Ya, mulai tumbuh. Nah, berkebun durian itu kenapa saya katakan mudah? Kalau tahu caranya. Caranya gimana? Intinya berkebun durian itu adalah menjaga, ya, menjaga teman-teman, zona root zone atau zona perakaran sedalam 45 cm di bawah kanopi daun, ya, pada saat kemarau tidak pernah mengalami kekeringan. Pada saat musim penghujan, akar lateral sedalam 45 cm di bawah kanopi daun tidak terendam air lebih dari 2 hari. Itulah intinya berkebun di lahan manapun, baik itu di lahan sawah atau di bekas lahan sawah, ya, pekarangan, pegunungan dan lain sebagainya. Intinya adalah menjaga zona root zone, zona perakaran sedalam 45 cm itu. Nah, zona root zone itu seperti apa? Nah, seperti teman-teman lihat ini. Ya. Akar durian, teman-teman, ya, ada 2. Yang pertama adalah lateral. Akar lateral ini menghuni, ya, sedalam 45 cm dari pangkal batang. Nah, ini kami sebut pangkal batang. Ini pangkal batang, ya. Dari sini ini teman-teman, ya. Dari sini ini itu menyebar seluas kanopi daun, ya, di bawah kanopi daun. Nanti akan berkembang terus. Dalamnya hanya 45 cm. Ini yang harus kita jaga. Tidak boleh kekeringan, tidak boleh kerendam air. Itu saja teman-teman. Kalau syarat ini sudah Anda penuhi, pohon durian Anda tumbuh. Lain-lainnya menyusul seperti perawatan dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu, ya, dalam berkebun. Di tanah apapun Anda bisa berkebun. Dan itu kami sudah membuktikan. Di tanah batuan, kami ada teman di daerah Rogo Jambi yang tadinya pesimis. Tanaman duriannya tumbuh, alhamdulillah sekarang tumbuh sangat baik. Karena apa? Ya itu tadi, menjaga zona perakaran. Itu aja kuncinya. Lain-lainnya mengikuti, ada sinar matahari pasti, ada nutrisi harus kita beri dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi, baik itu fase generatif atau fase vegetatif. Yang kita utak-atik itu hanya zona perakaran ini aja teman-teman. Jadi nanti pada waktu generatif ya tinggal kita keringkan, kita stressing air dan lain sebagainya. Fase pertumbuhan ya di musim kemarau kita siram air secukupnya supaya zona perakaran tidak dalam keadaan kering. Karena apa? Kalau dalam keadaan kering, zona perakaran itu kalau dalam keadaan kering, ya, itu cacing mati, bakteri mati, mikroba mati. Kalau semuanya itu mati, akhirnya penyakit datang. Penyakitnya datang, yang datang penyakit. Penyakitnya itulah yang nanti akan menyerang tanaman kita. Karena apa? Ya, karena
imunnya lemah. Begitu dia kekeringan, itu imun tanaman kita lemah, teman. Imun, ya kekebalannya berkurang. Nah, kalau kekebalannya berkurang, mudah diserang penyakit, dimasuki penyakit. Nah, kalau misalnya sempat kerendam air, kenapa durian bisa mati, bahkan stres bahkan bisa mati? Karena apa? Ya ibarat orang kelelep itu. Teman-teman bayangin aja kalau kelelep nggak bisa bernapas. Nah, kalau nggak bisa bernapas apa? Otomatis lemes kan? Nah, kalau lemes, penyakit mudah masuk, mudah. Itu aja. Karena itu kebetulan di lahan sawah kami, ya, akar lateral ini jauh sekali teman-teman dari zona air. Dan ini air jauh. Kalau kita mau kita ukur ya pakai elevasi mungkin 1 meteran. Kita jaga airnya cuma segitu. Nah, air naik dari sini ke sini itu masih kurang lebih 40 cm lah, itu masih di sana. Tinggi, nangkring kayak gini. Ini lebih tinggi malah. Itu jauh lebih tinggi. Ini jauh lebih tinggi. Nah, ini contoh, ini sekedar contoh aja teman-teman. Ya, sekedar contoh aja. Ya itu tadi intinya berkebun itu tadi. Kalau kita paham itu mudah, teman-teman. Dan sebagai petani kita harus paham karakter dari tanaman kita. Nah, kebetulan karakter tanaman durian itu seperti itu tadi. Ya, zona bakaran tidak boleh terendam air, tidak boleh kekeringan terlalu lama. Setelah semuanya itu tercukupi dengan baik, ya, maka durian akan tumbuh dengan baik. Sederhana kan? Sangat sederhana bagi yang tahu. Lain-lainnya menyusul. Ya. Lain-lainnya menyusul. Itulah teman-teman ya. Jadi berkebun itu sekali lagi sangat sederhana, sangat simpel, sangat mudah bagi yang tahu. Nah, supaya tahu gimana? Ya kita harus mau belajar. Belajarnya di mana? Belajar ke kami juga bisa, ke Mbah Google juga bisa. Banyak ilmu yang bisa kita dapat. Kalau kuncinya ada kemauan aja. Kuncinya ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan ya susah. Semua itu kalau nggak ada kemauan ya susah. Jadi sekali lagi jangan pernah takut berkebun durian di Indonesia. Karena apa? Tongkat kayu jadi tanaman. Tinggal ada kemauan atau tidak. Kalau mati kita sulami. Ya. Kalau mati berhenti selesai ya sudah. Sinetronnya buyar. Nggak dilanjut. Intinya gini teman-teman ya. Kita dalam berkebun itu harus meluangkan waktu untuk belajar untuk macam-macam. Tanpa itu ya nggak bisa. Tanpa itu nggak bisa. Karena itu mari kita belajar. Kita belajar berkolaborasi ya. Untuk apa ya? Saling berbagi ilmu. Jangan pernah takut untuk berkebun durian ya. Oke teman-teman, Dewani Durian dari ujung timur Pulau Jawa. Semoga apa yang kami bagikan selalu bisa memberikan manfaat dan pencerahan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.